Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 5977, Perawatan yang Teliti. Senior, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena beberapa senior, Chu Feng tidak akan mampu melawan formasi penyegelan, dan dia ditakdirkan untuk ditangkap. Dan Jie Tiannian berkata bahwa dia tidak akan memberitahu Istana Suci Tujuh Alam bahwa kamu membantuku. Dia hanya ingin menyelamatkan orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam dan tidak akan mempermalukan kita. Tapi aku tidak mempercayainya, jadi meskipun dia berkata begitu, aku tetap memilih menggunakan cara untuk melarikan diri. Senior, berdasarkan pemahamanmu tentang Jie Tiannian, bisakah kata-katanya dipercaya? Tanya Chu Feng. Karakter Jie Tiannian cukup bisa diandalkan. Jika dia benar-benar mengatakan itu mungkin dapat dipercaya. Setelah Master Long mengutarakan pendiriannya, beberapa master lainnya juga mengutarakan pendiriannya. Setelah percakapan selanjutnya, Chu Feng mengetahui bahwa hubungan antara Jie Tiannian dan ibunya Jie Ranqing selalu sangat baik. Selain hubungan saudara perempuan, Jie Tiannian juga sangat terukur dalam perilakunya, tidak pernah menindas orang lain dan merupakan junior dengan karakter yang sangat baik. Chu Feng memutuskan untuk mencari Jie Tiannian. Mungkin melalui dia, kamu bisa belajar tentang ibumu. Tapi masalah ini tentu saja tidak diberitahukan kepada Totem 9. Bukannya saya tidak percaya, tapi itu tidak perlu. Adapun Totem 9, meskipun dia lolos dari reruntuhan, dia masih terluka. Mereka perlu marah. Mereka memiliki banyak gua rahasia, hampir di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Oleh karena itu, sebelum berangkat, mereka juga memberitahu Chu Feng tentang lokasi gua tempat mereka akan mundur untuk beristirahat. Pahlawan muda Chu Feng, jangan bicara omong kosong. Singkatnya, kebaikan yang terhutang padamu oleh kami 9 bersaudara belum terbayar. Selama kamu bisa mempercayai kami 9 orang tua ini, kamu selalu bisa memberitahu kami jika kamu butuh sesuatu. Setelah mengatakan ini, pemimpin Master Long menyerahkan kertas jimat kuno kepada Chu Feng dengan auranya di atasnya. Dimanapun kamu berada, selama kamu mencubit jimat ini, kamu dapat mengirim pesan kepadaku. Pastinya. Chu Feng mengambil kertas jimat itu tanpa tinta apapun. Tingkat budidaya Chu Feng saat ini terbatas, dan 9 naga memang dapat diandalkan, mungkin dia akan sangat membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Setelah itu, 9 naga meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju gua mereka. Adapun Chu Feng, dia juga segera berangkat, tapi dia tidak meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang Jie Tiannian suruh Chu Feng datang ke sini untuk menemukannya. Chu Feng mencari berdasarkan lokasi dan sampai di gurun. Di luar gurun terdapat tempat dengan sedikit orang, dan di atas gurun tidak ada kehidupan sama sekali. Tentu saja, tidak ada jejak Jie Tiannian. Tapi Chu Feng dengan cepat mengamati bahwa gurun ini sebenarnya adalah formasi tersembunyi. Formasi tersembunyi ini sangat halus, dan metode lawan sangat kuat. Bahkan jika Chu Feng melihat melalui formasi tersembunyi ini, tidak mudah untuk menerobosnya. Bahkan jika Anda menggunakan kode rahasia dasar, mungkin akan memakan banyak waktu. Berdengung. Namun saat ini, muncul retakan luar angkasa, dan di sisi lain retakan tersebut terdapat hutan bambu. Melihat ini, Chu Feng dengan cepat melangkah ke dalamnya, dan celah itu segera ditutup. Namun saat ini, Chu Feng sudah berada di hutan bambu yang tenang. Di sini, kekuatan mental dan kemampuan observasi Chu Feng sangat terpengaruh. Tapi itu bukanlah kekuatan formasinya, melainkan bau khusus yang dikeluarkan oleh hutan bambu. Menghadapi pengekangan semacam ini, Chu Feng tidak hanya tidak gugup,
tetapi sebenarnya sedikit bersemangat di dalam. Ini adalah pengekangan yang baik dan berguna untuk pengembangan para spiritualis roh dunia. Pantas saja Jie Tiannian memintanya datang ke sini, dia mungkin ingin Chu Feng berlatih di sini. Meskipun kekuatan mental dan kemampuan pengamatannya tertahan, ada jalan setapak di hutan di bawah kakinya. Mengikuti jalan setapak di hutan, Chu Feng segera menemukan gubuk bambu. Di luar gubuk, ada sosok lembut yang sedang merebus air di dalam ketel, tapi itu bukan sekedar air mendidih, melainkan air mendidih menggunakan formasi. Orang ini tidak lain adalah Jie Tiannian. Selamat dating Chu Feng. Jie Tiannian mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng, mata dan senyumannya masih lembut. Saat pertama kali bertemu, Chu Feng waspada, jadi dia tidak merasakannya. Tapi kali ini ketika kita bertemu lagi, saya tidak lagi memiliki kewaspadaan yang kuat seperti sebelumnya, jadi ketika saya melihat mata lembut Jie Tiannian lagi, saya merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hati saya. Dia tampaknya benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang kerabat. Karena perubahan mentalitas, Chu Feng yang selama ini tidak kenal takut tidak tahu bagaimana menghadapi bibi ini. Jie Tiannian sepertinya menyadari pergulatan batin Chu Feng, jadi dia mengambil ketel, menuangkan air murni ke dalam mangkuk, dan berjalan ke arah Chu Feng. Minumlah ini lalu pergi berlatih di hutan bambu. Meskipun berupa air, namun mengeluarkan aroma yang samar, air ini terbuat dari bahan surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Itu disiapkan khusus oleh Jie Tiannian untuk Chu Feng. Dan dia sangat mempercayai Chu Feng. Dia tahu bahwa Chu Feng dapat mengetahui cara berlatih. Jadi tidak banyak penjelasannya. Terima kasih. Chu Feng mengambil air itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Saat air larut ke dalam tubuhnya, Chu Feng bisa merasakan aroma hutan bambu dengan lebih jelas. Bau itu memang merupakan hal yang langka dalam budidaya. Silakan, tapi jangan terus berlatih. Kita harus menggabungkan kerja dan istirahat. Kembalilah ke sini suatu hari nanti, perintah Jie Tiannian. Ya. Chu Feng mengangguk dan segera berjalan ke hutan bambu. Dia datang ke tempat di mana suasana hutan bambu paling kuat, duduk bersila, dan mengambil sumber daya budidaya yang diberikan Jie Tiannian padanya sebelumnya. Meskipun demikian, sumber daya budidaya totem 9 jalan juga dapat digunakan di sini. Namun, sumber daya budidaya Jie Tiannian lebih cocok untuk tempat ini, dan efek budidayanya lebih baik. Chu Feng dengan keras menghirup bau yang dikeluarkan oleh hutan bambu sambil memurnikan sumber daya budidaya, dan efeknya sangat bagus. Dalam satu hari, Chu Feng belum menyempurnakan sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh Jie Tiannian, tetapi dia telah mencapai terobosan. Dari jubah Dewa Naga Abadi, dia melangkah ke ranah jubah Dewa Naga. Hanya ada satu langkah tersisa untuk mencapai puncak jubah dewa yang sebenarnya. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa dengan sepenuhnya menyempurnakan sumber daya budidaya ini, dia akan mampu melangkah ke puncak jubah dewa, alam jubah dewa naga suci. Namun Chu Feng tidak melanjutkan latihannya karena teringat akan pengingat Jie Tiannian untuk beristirahat selama 1 hari. Setelah membuka matanya, ekspresi Chu Feng juga berubah. Dia tidak merasakannya ketika dia sedang berlatih konsentrasi, tetapi setelah bersantai sekarang, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedikit lemah. Mungkin karena dia terlalu banyak menelan nafas hutan bambu. Tampaknya hutan bambu ini juga mempunyai efek samping. Dan dia juga menemukan bahwa sebagian besar hutan bambu yang semula hijau telah berubah menjadi kuning dan layu. Apakah karena kultivasiku? Chu Feng akhirnya mengerti mengapa Jie Tiannian ingin dia berhenti berlatih. Kultivasi mempunyai efek samping, salah satunya. Bambu ini akan rusak karena satu hal.
Jika dia terus berlatih dan tidak dapat mendukung Chu Feng dalam menyempurnakan semua sumber daya budidayanya, bambu-bambu ini mungkin akan layu. Menabrak, pada saat ini, hujan badai ungu tiba-tiba mulai turun di kehampaan. Di bawah pengairan hujan badai ungu, bambu kuning itu mulai pulih secara bertahap. Chu Feng tahu bahwa ini adalah metode Jie Tiannian. Karena bisa dilihat dengan mata telanjang bahwa hujan badai ungu ini juga dimurnikan dari harta karun yang berharga. Jadi Chu Feng berdiri dengan tenang dan menyeret tubuhnya yang agak lemah menuju rumah bambu. Jangan bilang, awalnya aku tidak merasakannya, tapi semakin lama, aku semakin merasa lelah. Bahkan langkahnya pun menjadi semakin berat. Meski perjalanannya tidak terlalu jauh, Chu Feng merasa sudah berjalan cukup lama. Untung kami masih sampai di luar rumah bambu. Pintu rumah bambu terbuka, sehingga Chu Feng bisa melihat pemandangan di dalam rumah bambu dari jarak jauh sebelum melangkah ke dalam rumah bambu tersebut. Rumah bambunya tidak terlalu besar, terdapat meja bambu kecil di tengahnya, namun di atas meja bambu kecil tersebut terdapat beberapa hidangan yang terlihat bagus. Sedangkan untuk Jie Tiannian, ia masih memasak, tidak menggunakan cara pembentukan, melainkan cara memasak orang biasa. Aku kembali pada waktu yang tepat. Hidangan terakhir akan segera dimasak. Jie Tiannian berbalik dan tersenyum cerah pada Chu Feng, lalu melanjutkan memasak. Ketika Chu Feng masuk ke rumah bambu dan duduk, hidangan terakhir diletakkan di piring. Belum lagi, pengerjaan Jie Tiannian cukup bagus, bahkan sebelum dia mencicipinya, aromanya saja yang membangkitkan nafsu makan Chu Feng. Apalagi bagi tubuh saya yang lelah saat ini, melihat makanan lezat seperti itu sungguh menggoda. Tetapi pada saat yang sama, Chu Feng memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit aneh. Luar biasa hangatnya. Dalam perjalanannya, banyak orang yang baik padanya. Tapi perasaan yang diberikan Jie Tiannian padanya adalah yang pertama kalinya. Itu adalah perawatan yang sangat teliti. Aku tidak tahu kamu suka makan apa, tapi ini adalah hidangan favorit ibumu. Menurutku kamu mungkin juga menyukainya, pikir Jie Tian. Bibi, apakah ibuku baik-baik saja? Chu Feng akhirnya menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.